Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nur Febriana. Di video kali ini saya akan membahas tentang al-muhassanat al-lafziyah dan al-muhassanat al-ma'nawiyah lebih dalam, karena di video sebelumnya saya hanya menjabarkan apa saja yang mencakup di dalamnya. Baik. Yang pertama kita akan membahas mengenai al-muhassanat al-lafziyah, dan bagian pertama yang kita bahas yakni ajinas. Menurut Ali Al-Jarimi dan Mustafa Amin dalam Mamanzuliman, jinas adalah dua lafaz yang serupa dalam pengucapan tetapi berbeda dalam makna. Di sini jinas terbagi menjadi dua, ada jinas tam dan jinas ghairi tam. Jinas tam yakni dua lafaz yang memiliki kesamaan dalam 4 hal, yakni jenis hurufnya, harokat huruf, jumlah huruf, dan urutan hurufnya. Di bawah ini ada contoh dari Quran Surat Ar-Rum ayat 55. Terdapat kalimat as-sa'ah dan sa'ah. Di sini kedua kata tersebut memiliki kesamaan jenis hurufnya, harokat huruf, jumlah huruf, dan urutan hurufnya. Tetapi maknanya berbeda. As-sa'ah bermakna kiamat, sedangkan sa'ah bermakna waktu. Kemudian ada jinas ghair tam, yakni dua lafaz yang memiliki perbedaan pada salah satu dari keempat hal yang di atas. Contohnya yakni Quran Surat Al-An'am ayat 26. Terdapat dua kata yang dimana terdapat perbedaan, yang di kata pertama menggunakan ha dan di kata kedua menggunakan hamzah. Lanjut, iqtibas. Menurut Ali Al-Jarimi dan Mustafa Amin dalam Mamanzuliman, iqtibas adalah membuat nasr atau syair mengandung sebagian dari Al-Quran atau Al-Hadith tanpa menunjukkan bahwa kandungan tersebut dari Al-Quran atau Al-Hadith. Hasil kutipan boleh sedikit diubah. Di sini saya menjabarkan contoh iqtibas yang diambil dari Al-Quran. Mereka telah berangkat, maka aku tidak bertanya tempat tinggal mereka. Selanjutnya aku seperti orang binasa karena bersedih hati sepeninggal mereka. Pada syair di atas terdapat ungkapan yang dikutip dari Al-Quran, Quran Surat Al-Kahfi ayat 6. Kemudian ada iqtibas yang diambil dari Al-Hadith. Janganlah engkau memusuhi orang-orang di negeri mereka sendiri. Sedikit sekali pengembara di suatu negeri itu mendapat perhatian baik. Bila kamu ingin hidup di tengah-tengah mereka, maka berakhlaklah kepada orang lain dengan akhlak yang baik. Maksud dari penukilan tersebut ialah untuk meminjam kekuatannya dan sebagai indikator kemahiran penyair dalam menghubungkan kalimat dengan kalimat yang dipetiknya. Di sini syair ini mengutip al-hadits pada kalimat khalaqan nas bi khalaq hasan. Kemudian ada saja. Menurut Ali Al-Jarimi dan Mustafa Amin dalam Mamanzuliman, saja adalah kesamaan dua fasilah atau kata terakhir mengenai huruf akhirannya, dan yang paling baik adalah yang sama paragrafnya. Jadi saja dalam ilmu badi dan juga yang kita ketahui dalam sastra Indonesia juga tidak jauh berbeda, karena ini adalah kata serapan. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia itu sajak, sedangkan dalam bahasa Arab itu saja. Contohnya itu ada sabda Rasulullah, yakni ya Allah berikanlah pengganti kepada orang yang berinfak dan berilah kerusakan kepada orang yang tidak mau berinfak. Pada kata yang
digarisbawahi terdapat kesamaan sajak. Hanya saja terdapat perbedaan pada huruf kho dan ta. Kemudian Al-Hashimi membagi saja menjadi 3, yakni saja mutaraf, saja murasa, dan saja mutawazi. Kemudian kita berlanjut ke pembahasan mengenai muhasanat al-ma'nawiyah. Yang pertama ada tauriyah. Menurut Ali Al-Jarimi dan Mustafa Amin, dalam Mamanzuliman, tauriyah adalah pembicara menyebutkan lafaz tunggal yang memiliki dua makna, makna dekat dan jelas, tetapi makna tersebut tidak dimaksud, dan makna jauh dan maya, tetapi makna itulah yang dimaksud. Di sini tauriyah dibagi menjadi 4, yakni tauriyah mujarradah, tauriyah murasyahah, tauriyah mubayyanah, dan tauriyah mubayyah. Tibak adalah kalimat yang di dalamnya ada 2 kata yang berlawanan maknanya, sedangkan di muqabalah adalah kalimat yang di dalamnya ada lebih dari 2 kata yang berlawanan maknanya yang didatangkan secara berurutan. Kemudian yang keempat ada hus at-ta'lil. Menurut M. Zuhri dan Ahmad Khumaidi dalam Mamanzuliman, hus at-ta'lil adalah pengingkaran sastrawan baik secara nyata atau tersembunyi terhadap ilat atau alasan suatu yang biasa dikenal, dan ia mendatangkan ilat yang bernilai sastra dan indah secara relevan dengan tujuan yang dikehendaki. Yang kelima ada taqid al-madh bima yusbih azam, yakni menguatkan pujian dengan sesuatu yang menyerupai celaan. Artinya, setelah ungkapan pertama yang berisi pujian, kemudian diungkapan berikutnya seakan-akan mau mencela tapi malah memuji sebagai penguat pernyataan pertama. Lalu yang terakhir ada uslub al-hakim. Menurut Ali Al-Jarimi dan Mustafa Amin dalam Mamanzuliman, uslub al-hakim mukhatab orang kedua menerima perkataan yang tidak ditunggu-tunggu, baik karena membiarkan pernyataannya dan menjawab pertanyaan yang tidak ia tanyakan, atau karena mengalihkan pembicaraannya kepada sesuatu yang tidak ia maksudkan, sebagai isyarat bahwa ia sebaiknya bertanya tentang persoalan tersebut yang tidak ia tanyakan atau menghendaki makna tersebut. Kalau teman-teman masih bingung apa maksud uslub al-hakim itu, contohnya seperti pada saat sahabat ada yang bertanya kepada Rasulullah mengenai apa yang kamu ketahui tentang ruh, maka Rasulullah menjawab bahwa sebaiknya ia tidak menanyakan hal tersebut karena hanya Allah saja yang tahu, sedangkan kita diberikan pengetahuan tentang ruh itu hanya sedikit saja. Jadi seperti itu teman-teman. Kurang dan kurangnya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.